Halo Informatics, kembali lagi di iTalks bersama saya Nabila Winanda Mairani. Dan di sebelah saya ada narasumber spesial di episode iTalks hari ini, yaitu Kak Rian. Halo guys. Nah, Kak Rian ini adalah mahasiswa berprestasi dari jurusan Informatika di tahun 2024 ini. Buat yang belum tahu, mahasiswa berprestasi atau yang biasa kita sebut MAPRES ini adalah agenda penting yang bertujuan untuk menemukan dan menghimpun mahasiswa yang memiliki prestasi unggul, terutama di bidang akademik. Nah, mahasiswa yang terpilih akan menjadi delegasi jurusan Informatika untuk bersaing dengan MAPRES-MAPRES lainnya di tingkat yang lebih tinggi. Nah, di episode iTalks kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan Kak Rian. Kita bakalan ngomongin tentang perjalanan akademiknya Kak Rian, tantangan yang dihadapi, serta tips dan inspirasi untuk sobat-sobat Informatics. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Rian. Halo. Pertanyaan pertama nih. Iya, gimana tuh? Boleh diceritain sedikit nggak sih tentang Kak Rian ini dan perjalanan akademik yang Kak Rian lalui? Oke, sebelumnya terima kasih udah memberikan kesempatan dan waktu yang sangat spesial kali ini bisa berbicara di Informatics Talks ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ahmad Rian Syeful Ritonga, biasa dipanggil Rian, dari angkatan 2022. Aku di sini asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Oke, mungkin sedikitnya, mungkin nggak terlalu jelas sih kayak perjalananku akademikku. Alhamdulillah dulu waktu SMA itu sebagai finalis OSN tingkat nasional bidang matematika dan informatika, dan lanjut di Jenderal Sudirman juga. Jadi emang dulu tuh sangat mengikuti banyak perlombaan, sehingga aku tuh emang sangat mengambis banget ikut lomba gitu. Lalu dari awal kuliah itu sudah mengikuti juga lomba-lomba di bidang competitive programming di tingkat universitas atau mungkin yang lainnya juga. Mungkin itu sih, jadi aku ada juga salah satu lomba di tingkat nasional juga yang dia seleksi dari universitas, dari fakultas dulu, ada namanya MAPRES kan, itu kan salah satu yang lomba inovasi di bidang teknologi gitu ya, dan itu membuat aku juga ingin ikutlah dalam bidang tersebut gitu kan. Lalu aku tuh baru bisa ikut di semester 4 tahun ini itu, dan juga sangat dadakan juga lombanya. Mungkin itu sih, itu nanti bakal aku jelasin lagi deh buat gimana sih sebenarnya seleksinya, terus apa aja tahapan-tahapannya gitu deh. Kalau yang aku rasain selama kuliah itu yang penting bisa memanajemen waktu dengan baik, apapun yang sudah dikomitmenkan disiapin. Dan yang paling penting sebenarnya teman-teman adalah kesiapan mental sih. Jadi kayak mental itu harus kuat dimanapun, yang penting gas dulu aja. Masalah nanti belakangan insya Allah bisa berusaha dengan maksimal gitu. Jadi kayak ya kita tuh berusaha ya karena emang keadaannya, kondisinya, dan tekad kita juga sih gitu. Berarti Kak Rian ini beneran pantas banget ya guys jadi mahasiswa berprestasi. Karena Amin. Prestasinya tuh banyak banget juga ya ternyata. Amin. Ya, berarti motivasi Kak Rian buat mengikuti mahasiswa berprestasi ini apa sih? Oke, pertama motivasiku itu tertarik ya karena membawa inovasi di bidang teknologi juga, karena kan yang aku ambil di jurusan sekarang itu dan sangat marak juga ya di informatika, dan banyak banget saingan di Indonesia ini. Jadi kita harus juga mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan skill dengan baik tentunya. Dan mungkin ada beberapa sosok-sosok yang di informatika juga, beberapa di informatika juga yang membuat saya itu pengen seperti itu, dan ada keinginan, kemauan, dan tekad untuk bisa. Kenapa sih kakak itu bisa, mas itu bisa, mbak itu bisa, kayak kenapa sih kita tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak aku tuh ada kemauan buat berjuang deh gitu intinya. Itu sih. Tadi kan Kak Rian bilang nih ada kakak-kakak tingkat gitu yang membuat jadi terinspirasi. Nah, berarti sosok yang paling menginspirasi Kak Rian ini tuh siapa sih? Ini spill aja namanya langsung nih. Gimana nih? Boleh, terserah kalian deh. Oke, ini mohon maaf Mbak dan Mas. Ini
salah satu sosok inspirasi saya teman-teman di informatika ada 2 orang sih, alhamdulillah di angkatan 2020. Langsung spill aja nih. Iya boleh. Siapa tuh Pertama, orangnya seneng. Pertama siapa? Tiga. Pertama tuh Mas, itu tuh pertama kali memotivasi saya di informatika dan membuat tekad saya membara tuh pertama ada Mas Adi dari angkatan 2020. Itu aku pernah sempat ngobrol juga dan aku waktu ngobrol-ngobrol juga agak terpukau gitu kayak Mas tuh bisa kok kayak gini-gini, bisa bagi waktu di organisasi, bisa juga punya skill yang baik, punya prestasi yang baik juga gitu sih. Terus ada juga Mas Ojan sama dari Mbak Susi karena salah satu juga mapres di tahun sebelumnya, jadi dan juga sangat rajin juga dan mengikuti banyak perlombaan, jadi kayak ada keinginan tersendiri gitu loh. Jadi kayak pengen juga seperti mereka yang hebat-hebat itu gitu sih. Oh ya Kak, proses seleksi mapres ini bagaimana ya Kak? Apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui? Oke teman-teman, buat tahapan mapres ini itu ada beberapa dulu ya. Itu dari tingkat jurusan informatika tentunya. Itu nanti buat masuk ke fakultas itu 1 orang mewakili jurusan, setiap masing-masing jurusan. Nah biasanya buat jurusan itu ada sesi lagi. Pertama, karena kan dari mapres tersendiri ini ada 3 poin yang akan dinilai. Nanti jangan lupa ikut TM-nya bersama Bu Nana tanggal 21 Juni. Iya, 21 Juni 2024. Ada 3 poin, yaitu yang paling besar itu adalah prestasi selama perkuliahan. Ada poinnya sebesar 50%. Lalu yang kedua 30% itu adalah paper kalian, inovasi kalian yang dibuat. Lalu 20% adalah kemampuan dalam bahasa Inggris, jadi menyampaikannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman buat tahapannya nanti seleksi perjurusan dulu. Namun kebetulan waktu itu saya sendiri waktu mengikuti mapres hanya saya sendiri, dan yang lain katanya ada dengarnya itu mundur karena waktu mapres yang diberikan dan persiapannya itu tidak sangat dekat banget, dan kita kan bakal banyak yang dibuat. Pertama ada kayak aplikasinya, yang kedua ada papernya juga berbentuk inovasi penelitian itu kan. Nah itu sangat mepet. Kemarin itu diberitahukan di hari Jumat dan Seninnya itu harus presentasi di FT teman-teman. Jadi sangat dekat. Jadi itu salah satu tangan juga yang membuat ya kita tuh harus struggle buat bisa menyelesaikannya gitu, dan itu nggak harus diselesaikan sendiri juga ke teman-teman, bisa dibantu teman atau apa gitu kan. Dan kebetulan saya juga dibantu teman saya, dibantu pacar saya juga dalam mengumpulkan data-datanya, karena kebetulan yang saya ambil adalah inovasi teknologi di bidang kesehatan, dan alhamdulillah itu sinkron dengan apa yang pacar saya ambil juga di jurusan kedokteran. Jadi alhamdulillahnya sangat-sangat terbantu juga buat pengumpulan data dan yang lain hal. Jadi intinya teman-teman buat tahapan-tahapannya itu seleksi jurusan, baru seleksi fakultas, baru sampai di universitas. Jadi yang dibawa dari fakultas ke univ hanya 1 orang. Jadi mewakili fakultas ini 1 orang di tingkat fakultas, baru dikirim ke tingkat universitas, baru masuk ke tingkat nasional melawan seluruh universitas di Indonesia. Lumayan juga ya guys perjalanannya. Iya, tapi aku yakin kalian pasti bisa. Betul. Insya Allah jadi kalau kalian udah ada inovasi dari jauh-jauh hari, ingin buat inovasi di bidang teknologi dan datanya itu harus akurat juga dari jurnal atau gimana, itu juga harus akurat. Jadi kalau ingin mengikuti nama Mapres, kalau bisa sudah dari jauh-jauh hari memikirkan idenya gimana, bakal mau dibuat seperti apa, aplikasinya kayak gitu teman-teman. Jadi ya, harus struggle dan kebetulan kan saya tahun ini adalah ketua himpunan HMIF kan. Jadi dan waktu itu sebenarnya itu sangat mepet juga dengan ada jadwal musyawarah kerja di hari Sabtunya. Tadi kan Mapresnya diberitahu Jumat siang ya, terus Seninnya tuh harus presentasi, jadi kayak harus ngeburu itu, enggak tidur sampai hari Senin, dan Seninnya tinggal itu benar-benar nggak tidur dari Jumat, Sabtu, Minggu, tinggal Senin, dan baru Senin paginya saya menghafalkan mempersiapkan PPT-nya dan memaparkan apa hal yang ingin saya bilang, karena kan dalam bahasa Inggris ya, itu full bahasa Inggris dari penjelasan, dari
Tanya jawabnya juga bahasa Inggris, karena itu adalah nilai plusnya juga kalau bisa ditanya jawabnya dalam bahasa Inggris ya gitu. Jadi persiapin juga bahasa Inggrisnya gitu. Jadi banyak hal yang ingin disiapkan kalau ingin mengikuti Mapres, teman-teman. Dan yang paling penting adalah mengumpulkan prestasi banyak-banyaknya di dalam perkuliahan. Mau bidang akademik, non akademik, mau itu dalam bisnis, itu juga adalah hal-hal satu prestasi yang baik untuk mahasiswa, teman-teman gitu. Jadi jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Itu bro. Gitu bro. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Cepet banget kayaknya. Iya nih, nggak kerasa ya. Iya. Udah pertanyaan terakhir. Nah, di pertanyaan terakhir ini aku minta buat Kak Rian, ada nggak sih tips atau saran atau pesan untuk sobat informatics yang nonton, apalagi nih terutama sobat informatics yang mau ngikutin jalan ninjanya Kak Rian. Jalan ninja, siap. Di negeri Konoha, astaga. Iya, di negeri Konoha. Konoha. Pertama adalah menurut sesuai ajaran agama masing-masing, dan menurut ajaran agama aku adalah Islam. Pertama ya tentu beribadah, laksanakan sholat 5 waktu kalau bisa, alhamdulillah itu kalau bisa konsisten gitu kan. Dan doa juga, karena alhamdulillah aku dari lulusan pesantren, dan salah satu bentuk kita berharap ya kepada Allah juga dengan diberikannya ilmu dan segala halnya, berkahnya gitu. Yang kedua, yang paling penting juga adalah kesiapan mental, teman-teman. Jadi mental juga sangat berpengaruh, jadi kayak harus mentalnya kuat, siap, berani melakukan apapun, dan nggak takut buat salah, nggak boleh malu juga. Jadi itu adalah salah satu juga yang disiapkan, karena kan itu salah satu kita menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita sampaikan kepada dunia, kepada untuk Indonesia juga gitu. Lalu yang ketiga adalah ini sih, targetnya, goalsnya seperti apa, semangatnya juga. Dan mungkin ada juga sosok-sosok yang menginspirasi teman-teman agar bisa menjadi hal-hal yang ingin kalian yang ingin juga kalian gapai gitu. Itu salah satu juga yang membuat semangat gitu ya teman-teman. Dan apalagi ya, belajar juga, mengikuti, jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu juga, ikutlah banyak. Apalagi dari segi kehidupan, kita juga masih mahasiswa, kapan lagi kita melakukan eksplorasi yang banyak, kapan lagi kita kan nggak mungkin nanti kalau kita udah berkeluarga kita baru bereksplor gitu. Jadi begitu teman-teman, buat tips nanti kita sampai ketemu lagi di tanggal 21 Juni buat tips and tricks lainnya gitu. Oke. Jadi itulah ya guys obrolan kita bersama Kak Rian, peserta mahasiswa berprestasi di tahun 2024 ini. Semoga cerita dan pengalaman dari Kak Rian bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua sobat informatics. Amin. Oh iya, jangan lupa tapi aku juga. belum ada apanya guys, masih berjuang juga. Udah keren banget gitu. Oh iya guys, jangan lupa juga di tanggal 21 Juni 2024 ada sosialisasi mahasiswa berprestasi bersama Bu Nur Hasana atau yang akrab disebut Bu Nana sebagai moderator, dan Kak Rian juga bakalan hadir sebagai narasumbernya atau pembicaranya loh. Catat ya, tanggal 21 Juni 2024. Terima kasih sudah menyaksikan iTalks di episode kali ini. Sampai jumpa di iTalks episode berikutnya. Tetap semangat, terus berprestasi, dan jangan berhenti untuk belajar. Jangan lupa beribadah guys. Sampai jumpa. Dadah.